Cek cek cek. Halo godesku, selamat datang di channelku Cumi Hitam. Kali ini aku mau merangkum sebuah film favoritku yang menurutku lucu banget des. Yang tentunya bergenre komedi tahun 2006 yang dibintangi oleh aktor ternama humoris dan legend ini bernama Blackjack, yaitu Nacho Libre. Langsung saja kita ke alur ceritanya ya des. Cerita berawal dengan sebuah bocah yang bercosplay menjadi seorang luchador atau pegulat, dan kini anak itu beranjak dewasa dan ternyata adalah seorang biarawan di sebuah panti asuhan yang bernama Brother Ignacio. Dia bertugas sebagai koki atau juru masak untuk panti asuhan yang dilayaninya. Lanjut, namun anak-anak panti kelihatan tidak suka dengan makanan yang dimasak oleh Ignacio. Namun, biarawan tersebut meyakinkan kalau makanan tersebut enak dengan cara mencicipinya. Ternyata dia sendiri pun malah tersedak dan melepeh makanan yang dimasaknya itu. Scene berpindah di sebuah kebaktian gereja panti. Bukannya mendengarkan firman, malah si biarawan ini menggambar karakter seorang luchador atau pegulat. Kayaknya si Ignacio ini senang sekali sama dunia pergulatan ya. Namun terlihat juga Ignacio ini seorang yang sangat alim. Ya kali kalau pastor gak alim ya gimana. Lanjut, ketika anak-anak panti sedang diberi pengumuman oleh pastor kalau ada guru baru yang akan mengajar mereka kemudian hari, terlihat Ignacio juga sedang duduk di barisan paling belakang. Guru itu berasal dari biara Oaxaca di pegunungan Guadalupe bernama Suster Encarnacion. Sontak Ignacio pun terpana melihat kecantikan si Suster Encarnacion. Kemudian Ignacio melihat Suster Encarnacion lalu mencoba menghampirinya dan mengajaknya untuk berkenalan dan disambut hangat oleh suster yang cantik dan baik hati ini. Langsung saja Ignacio secara tidak langsung mengajak berkencan si suster dengan makan roti panggang nanti malam. Saat hendak suster mau menjawab, tiba-tiba ada pastor lain yang langsung menampol si Ignacio. Lalu menyuruh dirinya untuk menjenguk seorang pria yang sedang sakit. Namun rupanya si pastor penampol itu juga malah berusaha mendekati si suster secara terselubung. Langsung saja si Ignacio menggeber motor San Morinya itu. Ketika asik melihat pemandangan saat sedang OTW, Ignacio malah freestyle jumping dengan tidak sengaja, sehingga membuat dia langsung terjun bebas dan rebahan secara otomatis. May he rest in peace. Lanjut, Ignacio sekalian COD mengambil keripik sisa di belakang warung tersebut. Namun keripik itu malah direbut oleh gelandangan yang bernama Steven secara membabi buta. Autor bahan lagilah si Ignacio ini sembari melihat dengan keripiknya yang dibawa Steven. Lanjut, tanpa keripik yang gagal COD itu pun Ignacio langsung OTW dan berhentilah dia ketika melihat pegulat terkenal seperti Rey Mysterio, namun versi tinggi dan lebih kekar dengan topeng berwarna emas itu. Sedang menyeberangi jalan ditemani oleh wanitanya yang Latina dan dia bernama Ramses yang sedang dikelilingi oleh puluhan penggemarnya. Terlihat Ignacio ingin menjadi seperti Ramses yang dipuja banyak penggemarnya. Tanpa sengaja, Ignacio melihat brosur pertandingan gulat dengan hadiah utama 200 peso. Ignacio pun menata brosur itu dengan kemauan yang sangat tinggi. Ketika Suster Encarnacion sedang menyisir rambut di kamarnya, datanglah sebuah roti panggang yang ternyata dikirim oleh Ignacio itu sendiri. Langsung suster yang baik hati serta berparas cantik itu mempersilahkan Ignacio masuk ke kamarnya. Dan langsung mereka memakan roti panggang.
Dengan basa-basi dari mana asal Ignacio hingga menanyakan hobi yang disukai Suster Encarnacion, sampailah di percakapan di mana Ignacio sambat akan tugasnya sebagai tukang masak yang tak diberi dana untuk membeli bahan makanan yang segar untuk anak-anak panti. Lalu Ignacio juga bercerita bahwa dia pun iri dan ingin menjadi orang seperti Pegulat yang diidolakan dan dihormati oleh orang-orang. Namun, menurut Suster, gulat itu perbuatan yang sangat dibenci. Suster justru memberi nasihat agar bersabar dan badai pasti akan berlalu, Ignacio. What is this? Tibalah anak-anak tak berbapak dan ibu dan juga para pastor-pastor itu sarapan. Namun, Ignacio dikomplain sama si pastor penampol itu karena tidak ada keripik di makanan ini. Ignacio pun menjelaskan kalau keripiknya dicuri. Akan tetapi, si pastor itu malah menjelekkan Ignacio di depan umum. Maybe it's time for me to get a better duty. Ignacio pun muak dan langsung cabut keluar dari panti dengan menggeber bebek motor berknalpot Akralingga itu. Namun ada satu anak bernama Chancho yang bilang kalau masakannya itu enak kok. Ignacio pun pamit kepada bocah itu. Ignacio kembali ke belakang warung di mana dia coba memancing gelandangan itu, lalu menyergapnya. Dengan jurus rear naked choke hingga menubruknya, justru Ignacio malah memuji gaya bertarungnya dan mencoba mengajak Stephen untuk tag team di atas ring dan menikmati hidup dengan rasa kejayaan bagaikan El Luchador atau pegulat. Stephen justru mah menolak mentah-mentah, dan ketika dia diiming-imingi kalau pertandingan itu berhadiah uang, maka dia langsung mau dengan seketika tanpa babi bu, karena uang adalah segala-galanya. Tak lama kemudian, Ignacio dan Stephen berlatih secara profesional. Bahkan, Ignacio mencoba bertarung melawan banteng hingga uji kebal dari tawon dan berkardio. Malam pun tiba, dan turnamen gulat pemula dimulai. Ignacio bernama panggung Nacho, dan Stephen bernama Esqueleto. Di debut gulatnya, Stephen ternyata adalah sobat Paman Coki. Nyatanya dia ateis dan dia memilih percaya sains dan tentunya dia belum dibaptis. Stephen bersusah payah melawan Semental, namun akhirnya Nacho berhasil melumpuhkan lawannya. Nacho pun malah keburu-keburu selebrasi dan momen itu dimanfaatkan lawannya untuk men-take down Nacho. Gagal juaralah dia dan Semental pun menang. Seusai bertanding, Ignacio berkata kepada Stephen bahwa dia tidak pernah merasakan hal ini sebelum-sebelumnya ketika ia bertarung di atas ring. Namun, Stephen justru tidak senang karena Ignacio terlalu ceroboh di pertandingannya hingga kalah. Dan walaupun kalah, mereka pun ternyata dapat uang dari pertandingan itu. Dan penonton pun juga suka mereka dan disuruh untuk kembali lagi bertarung di pertandingan selanjutnya. Ignacio dan Stephen pun terkejut. Di esok harinya, Ignacio akhirnya memasakkan makanan yang segar dan bermutu tinggi untuk panti asuhannya dari uang hasil gulat semalam. Ignacio pun memutuskan untuk mengupgrade skin level satunya dengan DIY bahan-bahan di sekitarnya. Lanjut, di backstage, Ignacio mencoba membaptis Stephen yang ateis dan belum pernah dibaptis sebelumnya sebelum bertanding. Di lain tempat, Chancho menyetel channel gulat di depan anak-anak panti yang dimana Ignacio bertarung live saat itu juga. Akhirnya pun mereka bertanding, bagaikan peribahasa, kecil-kecil cabai setan. Lawan Ignacio dan Stephen ini sangat kuat, lincah, dan menggemaskan, membuat mereka berdua kewalahan saat itu dan kembali kalah di pertandingan ini. Namun tentunya mereka mendapatkan uang dari pertandingan itu walaupun kecewa dan lelah sekali. Setelah mereka menikmati hasil keringat semalam di pasar sekitar,
Ignacio pun kembali ke panti dan melihat Canco memakai kostum gulat dan mencoba bergulat dengan teman-temannya. Langsung saja Ignacio mencoba menasehatinya kalau gulat itu sangat dilarang di panti dan perbuatannya sangat berdosa. Jelas Ignacio justru berlainan kata dengan profesinya ini karena di depan sekarang ada suster juga. Tiba di kamarnya, Ignacio pun curhat dengan Stephen tentang Ignacio yang jatuh cinta kepada Suster Encarnacion. Stephen ternyata mempunyai ide yang licik untuk mengajak Suster kencan dengan Ignacio malam ini, agar Ignacio melawan dan berhasil memikat hati Suster dengan sifat pemberaninya. Malam pun tiba, dengan modus Ignacio akan mencari gelandangan dan akan membacakannya kisah para nabi bersama Suster, sembari Ignacio coba menyepik-nyepik Suster. Tiba-tiba datanglah dua bapak Mexico yang diduga preman kiriman Stephen oleh Ignacio. Ignacio mencoba melawannya saat itu. Bagaikan pahlawan kesiangan, Stephen dan preman bohongannya baru tiba dan langsung Ignacio mendapatkan pokok mentah malam itu juga. Pagi harinya, Ignacio marah kepada Stephen karena kejadian semalam. Stephen pun coba menghiburnya bahwa ada telur burung elang yang sangat ajaib, kata seorang dukun. Dan bila dia memakan kuning telur itu, Ignacio akan menjadi pegulat terhebat di dunia. Singkat cerita, Ignacio mencoba memanjat tebing di pinggir laut dan berhasil memakan telur elang ajaib itu, lalu terjun bebas dari tebing. Hari berlanjut di pertandingan berikutnya. Ignacio percaya diri bahwa dia sudah mempunyai kekuatan elang itu. Namun, kembali lagi tetap saja mereka kalah di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ignacio akhirnya protes ke Stephen karena kekuatan telur elang itu hanyalah bohongan. Ignacio muak dan dia ingin menjadi pegulat profesional dan memenangkan pertandingan. Ignacio pun akan mencoba mendekati manajer Ramses yaitu Senyor Ramon ketika di acara pestanya besok malam dengan berharap akan diangkat menjadi pegulat profesional. Keesokan harinya, Ignacio mengajak jalan-jalan anak-anak panti. Tanpa sengaja, Ramses dan kawan-kawannya sedang di depan mereka. Dan ada bocil panti yang membujuk Ignacio untuk meminta tanda tangannya. Bukannya tanda tangannya didapat Ignacio, namun malah Ignacio jatuh tersungkur dan ditertawa. Bukannya tanda tangannya didapat Ignacio, namun malah Ignacio didorong jatuh tersungkur dan ditertawakan oleh pihak Ramses. Malamnya, akhirnya mereka mencoba masuk ke pesta Senyor Ramon, namun ditolak oleh bodyguardnya. Stephen berhasil menyelinap dan bertemu dengan Senyor Ramon. Kemudian, Senyor Ramon mengatakan besok akan ada pertandingan yang dimana pemenangnya akan melawan Ramses, yaitu Battle Jam. Akan disaksikan 5.000 penonton. Ignacio berhasil menyelinap sebagai anggota musik El Mariachi. Namun, Stephen malah dikejar budi-budi sange dan mereka gagal untuk menarik hati Senyor Ramon. Saat mau pulang, motor Ignacio justru dikempesi oleh mantan rivalnya. Namun Stephen berhasil melawannya dengan jagung manisnya yang dia dapat dari pesta tadi. Ignacio yang dulu mengidolakan Ramses justru malah dibencinya karena ternyata Ramses pegulat yang sombong. Sombong amat. Ignacio justru menyalahkan Stephen kalau mereka sering kalah karena Stephen tak beragama. Lalu dibalas dengan logis dan sains kalau mereka kalah karena badan Ignacio yang gendut. Ya kali jadi body shaming ini dong. Hati-hati loh Stephen diserang sama SJW. Ignacio yang sudah berjanji membuat sarapan untuk anak-anak panti malah terlambat dan suster pun marah kepadanya. Ignacio berkata semalam dia melihat gulat. Dan suster pun menasehatinya kalau gulat itu adalah pertandingan bertarung demi kesombongan, untuk uang dan kebanggaan palsu. Namun suster berkata jika bertarung memperjuangkan hal yang mulia atau membantu orang yang membutuhkan, barulah Tuhan pasti akan memberkati pertarungan kita. You must pray for forgiveness. Di gereja, Ignacio berdoa memohon berkat kepada Tuhan untuk diberkati dalam bertarung di Battle Jam nanti malam.
Namun jubah Ignacio malah terbakar oleh lilin dan Ignacio mengakui di depan anak-anak, para pastor dan suster Encarnacion bahwa dirinya adalah pegulat Nacho El Luchador. Pastor senior bilang kalau itu haram. Haram! Namun Ignacio bernazar ketika dia menang di pertandingan nanti, dia akan membelikan panti asuhan sebuah bis dan membawanya berwisata ke macam-macam tempat. Lalu Ignacio meninggalkan panti asuhan dengan bangga sebagai seorang El Luchador. Battle Jam dimulai dengan pertandingan Battle Royale kayak game bebas berapi di mobile. Stephen pun ikut dalam pertandingan itu, dan apesnya Ignacio kalah dan dimenangkan oleh Silencio. Ignacio pulang ke panti dengan rasa malu dan kecewa karena dia diusir oleh pihak panti. Karena jati dirinya selama ini, Chancho pun memberikan kenang-kenangan berupa melee weapon yaitu machete, dan pergilah Ignacio ke alam liar. Singkat cerita, datanglah Stephen menghampiri Ignacio dengan bentor bebek berkarburator racing. Stephen menginfokan bahwa Silencio ternyata cedera kaki dan gagal bertanding besok. Dan Ignacio lah yang akan maju menggantikan Silencio melawan Ramses. Ignacio sempat menolak, namun Stephen berhasil meyakinkannya untuk bertarung demi anak-anak panti. Stephen memberikan sepucuk surat kepada suster dan isi surat tersebut adalah undangan dan pernyataan bahwa nanti malam Ignacio akan bertanding, dan Ignacio juga menyatakan cintanya kepada suster dan berharap akan menjadi keluarga dan mempunyai anak di kemudian hari, yang ditulis dengan font Arial versi anak PAUD. Hug, hug, kiss, kiss, hug, big kiss. Terlihat Ramses sedang prepare dan kita akhirnya bisa melihat body Ramses yang seperti ayam ingkung panggang ini. Tak lupa juga memakai lip gloss. Ya, lip gloss. Di sisi lain, Ignacio malah menyanyikan lagu tentang Encarnacion di depan Stephen. Hey Ignacio, lo tuh mau gulat apa ikut audisi nyanyi sih? Encarnacion. Terlihat sangat mengintimidasi dan megah sekali entrance dari Ramses ini. Stephen yang ateis malah menyuruh Ignacio berdoa. Pertandingan pun dimulai. Terlihat Ignacio sedikit profesional dalam gerakan, namun Ramses kembali mengunggulinya. Ketika waktunya peserta rehat, Ramses malah tidak sabar ingin segera menghabisi Ignacio. Dia berhasil mengunci Ignacio dan membuka topeng Ignacio. Ignacio berhasil mengembalikan keadaan dengan mencalikkan CD-nya Ramses itu, atau Jawanya maaf cawet. Namun kembali dibalik oleh Ramses yang selangkah di depannya. Ketika Ignacio terkunci di bawah, dia melihat suster Encarnacion dan anak-anak panti datang untuk menyaksikannya bertarung. Ignacio berhasil membalikkan suasana karena datang si pujaan hati. Ignacio berhasil menempeleng Ramses berkali-kali dengan kombo-kombonya hingga Ramses terjatuh keluar ring. Dan tampak Ramses justru ingin melarikan diri, namun tak diduga-duga, tak disangka-sangka, berkat telur elang ajaib, dia bisa mengeluarkan jurus elangnya saat itu juga dan berhasil mengunci Ramses, dan sudah diduga Ignacio menjadi pemenang pertandingan melawan Ramses idolanya yang sangat sombong itu.
Singkat cerita, akhirnya Ignacio berhasil memenuhi nazarnya, di mana dia membelikan bis untuk anak panti dan mengajak anak-anak suster dan Stephen juga untuk berwisata. Suster pun bilang, "Mantap Mas Ignacio." Hikmah yang kali ini kita ambil dari film ini adalah jangan sombong, karena di atas kupat tahu masih ada kerupuk. Sekian dari aku, Cumi Hitam, dalam merangkum alur film ini. Semoga bisa menghibur hari kalian hari ini. Dan ternyata merangkum dan mengedit pun ternyata butuh berjam-jam waktu gabut dan pikiran yang terkuras juga. Jadi please banget ya, subrek, like dan komen ya godesku. Cumi Hitam, sign out. Hey, disconnected.